Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah Dia, Allah Bapa kita yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa, untuk datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
baik yang di rumah maupun yang saat ini hadir di gereja Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang tercurah bagi setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, bila sebentar Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami. Dan kami juga yakin Tuhan saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu saat ini. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya, shalom. Haleluya, saat ini kita memuji nama Tuhan. Bahwa saat ini kita mau bangkit bersama-sama dengan Dia. Kita memuji dan memuliakan nama Dia, Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Haleluya.
Kristus. Amin. Haleluya. Dia adalah sahabat satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tetap semangat untuk memuji nama Tuhan.
bagian dari firman-Mu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat untuk duduk kembali. Kita mau selalu ingat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Betapa besar kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dia tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, Dia selalu berada di dalam sisi kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah penyelamat kita saat ini. Hanya Dia yang saat ini kita dapat berharap. Dengan kondisi saat ini bagi yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan anugerahnya, kasih setia Allah, kasih setia Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah pada kita. Kita mau ulangi pujian ini dari awal lagi. Katakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya, anugerah-Nya. Katakan selamatkanku, selamatkanku sebab kasih-Nya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah, besar kasih Allah takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia
mudanya, sebab penuhkan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Yang haleluya, ya kuasa hasratku, besar kasihnya, besar kasih Allah pada kita, besar kasihnya. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Kau Allah yang ajaib. Kuasa-Mu nyata ya Tuhan di bumi dan di sorga. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu berada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita itu ada di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang menyertai hamba-Mu. Demikian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang nyata, boleh kami rasakan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami saat ini ya Tuhan mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluarannya di dalam nama Yesus. Berperkaralah Tuhan Yesus, bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu, yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Ya, yang di atas juga ada. Mengucap syukur kalau ibadah minggu hari ini kita sudah memulai untuk 2 sesi. Ini sesi yang pertama, dan mari kita akan terus bersemangat di masa-masa yang sukar, terus memiliki iman yang tangguh. Haleluya. Biarlah setiap keadaan saat ini membawa kita semakin terus berlomba-lomba membangun kebutuhan iman kita. Haleluya. Amin. Warta jemaat hari ini di dalam warta kita yang tadi dikirim secara online, menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman itu haruslah nyaman, tempat kediaman itu haruslah bisa dinikmati. Itulah supaya kita dalam tempat kediaman itu bisa tinggal nyaman, bisa tenang, bisa mengeksplor, bisa berkreasi, bisa menyatakan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan kalau kediaman itu nyaman, kediaman itu tenang, maka kita akan tenang, kita akan betah tinggal di situ. Saudara, untuk menjadi tempat kediaman yang diberikan, yang dinyatakan Tuhan di dalam diri kita, karena menjadi tempat kediaman Allah, bagaimana Allah itu tinggal diam, berdiam di dalam diri kita. Nah, kalau di dalam warta kita kemarin ibadah temanya kita harus menyatu dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, ya. Dan bekerja sama dengan Tuhan itu harus dilebur, harus menyamakan prinsip. Dari menyamakan prinsip itu, ketika Tuhan menyatakan sesuatu di dalam diri kita, kalau kemarin di dalam Yesaya pasal yang ke-22 itu, saudara, luar biasa, sampai dilebur itu mengalami suatu proses.
perak, emas atau logam itu ketika dilebur itu tidak semata-mata dengan misalkan dengan suhu tertentu. Kalau suhunya hanya 100 derajat hanya untuk air yang mendidih, tapi untuk logam tidak bisa 100 derajat Celcius. Harus lebih tinggi suhunya supaya bisa melebur, saudara. Dan itu melalui proses yang sangat menyakitkan. Bagi seorang anak-anak Tuhan, seorang yang percaya pada Tuhan, dilebur, menyamakan pikiran bersama-sama dengan Tuhan itu bagian dari proses. Haleluya. Dan saat-saat ini, masa-masa sekarang itu adalah masa-masa yang di dalam proses itu menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22, di situ perikopnya yang berjudul dipersatukan di dalam Kristus. Yang sudah ketemu katakan amin. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama bergantian ayat 21, nanti kita baca bersama-sama. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Haleluya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu ya yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Ya, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, saudara. Dan kita tahu sebagai orang-orang percaya, sepatutnya yang kita hidupi adalah manusia roh, bukan manusia daging. Makanya kita kemarin di hari Minggu belajar bagaimana kita dilebur menjadi satu. Pelebur itu harus mematikan kedagingan kita, harus mematikan manusia daging, manusia jasmani, manusia dagingnya. Maaf. Bukan mati secara fisik, saudara. Tapi keinginan-keinginan, mati terhadap keinginan-keinginan itu. Karena keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tapi kalau kita mau menyatukan prinsip melebur menjadi satu, apa yang diinginkan Tuhan di dalam diri kita, dan kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam diri kita, kita mau hidup, kita mau turut sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang menjadi proses. Dan proses itu semakin panjang ketika kita memberontak, semakin kita memiliki keinginan untuk memenuhi atau mewujudkan keinginan kita. Proses itu akan menjadi panjang. Tapi ketika kita mulai menurut, mau mengerti kehendak Tuhan, saudara, di dalam diri kita, mau nurut, saudara, maka proses itu akan benar-benar
kita rasakan dan benar-benar kita nikmati proses itu. Tidak merasa berat untuk menjalani proses itu. Kalau hari ini banyak orang yang merasakan berat, banyak orang yang merasakan kesulitan di masa-masa sukar. Tapi sebagai orang yang percaya, harus mempergunakan situasi ini, memanfaatkan situasi ini untuk membangun iman kita. Semakin kuat. Semakin kuat iman kita, semakin cepat untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Saudara, begitu luar biasa. Yang namanya dipersatukan itu yang tadinya berbeda, yang tadinya tidak sama, yang tadinya mungkin bertentangan, yaitu tadi harus menjalani bagaimana menyatu, saudara. Kalau kita melihat di sini, saudara melihat di sini di depan tangan saya, kalau ini disatukan seperti ini, nggak bisa menyatu. Tapi kalau berada di sela-selanya bisa menyatu. Itu artinya saling melengkapi. Kalau kita menyamakan begini nggak bisa, benturan terus. Tapi kalau mau menyatakan diri, yang satu merendahkan diri, yang satu juga merendahkan diri, saling menjaga hati, maka bisa menyatu. Dan akan menjadi suatu kekuatan. Saudara, satu kesatuan inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Tadi melalui banyak hal di sini dikatakan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, maksudnya yang menurut daging, saudara. Memang kita orang Indonesia, haleluya. Saya dan saudara orang Indonesia. Bahasa tentang Yahudi ini bagaimana kita dipersatukan dari keberadaan Kristus, saudara. Bukan secara dagingnya tadi, saudara. Saudara terpisah jauh, melewati jarak, ruang, dan waktu, saudara. Tapi bagaimana hal itu bisa menyatu secara roh tadi. Rasanya nggak mungkin, rasanya nggak masuk akal. Memang kalau dipikir nggak masuk akal. Iman itu harus dengan tindakan sepenuh hati, tidak dengan kekuatan pikiran. Haleluya. Amin. Nggak nyambung, nggak nemu, nggak akan ketemu, saudara. Saudara gak bisa mengukur kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Sedangkan saudara memiliki kekuatan itu terbatas. Ingat, kekuatan manusia itu sekuat-kuatnya, sepandai-pandainya itu masih tetap terbatas. Haleluya. Sepandai-pandainya kita masih ada orang yang lebih pandai lagi yang di atas kita. Masih ada orang yang lebih pandai lagi. Dan semuanya itu terbatas pada masanya. Tapi kekuatan Tuhan, pikiran Tuhan itu tidak terjangkau dengan kita. Makanya harus menyatu dengan Tuhan, harus nurut aja. Kalau dipikir-pikir, gak bisa manusia secara manusia dengan akal pikiran kita bagaimana cara kita hidup kudus. Tapi karena Tuhan mempunyai hati untuk saya dan saudara, kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Saya dan saudara dikuduskan. Tadi di sini dengan ayat yang ke-14 di sini saudara boleh lihat. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Selanjutnya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya. Harus turun, rela. Tuhan
mau menjadi manusia. Secara manusia, dengan pikiran kita, gak nalar, gak terjangkau kita. Bahkan saudara kita yang lainnya aja gak mempercayai, saudara. Kalau saudara meyakini itu, saudara, bahwa Dia Tuhan itu yang turun menjadi manusia untuk menguduskan saudara, menembus batas, merombak sistem saudara, yang tadinya harus bertekun di dalam hukum Taurat itu, dan semuanya tidak bisa sampai sempurna untuk melakukan hukum Taurat itu. Haleluya. Dari ke-10 itu yang ditentukan. Saudara, kalau satu saja nggak bisa melakukan, nggak sempurna itu, seluruh apa yang kita lakukan, saudara. Tapi ketika semuanya itu dihapuskan dan Dia Tuhan yang turun untuk menyempurnakan itu, saudara. Itulah yang membawa saudara supaya saudara dimurnikan, supaya saudara dikuduskan itu. Kita mencapai hidup kekudusan sendiri nggak bisa, saudara. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Dia sendiri, saudara, yang turun untuk menguduskan kita. Batasan itu telah dirobek oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu. Itu yang tidak terjangkau dengan pikiran kita. Kalau saudara masih mikir-mikir, gak tekan, saudara. Tapi kuasa Tuhan, kasih yang besar itulah yang benar-benar mau memberikan sepenuhnya, saudara, bayangkan. Karena kasihnya yang besar akan dunia ini, saudara. Jadi saudara jangan merasa berhak, maksudnya jangan merasa hanya diri saudara saja yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan seluruhnya. Seluruh isi dunia ini, saudara. Tapi kalau saudara menjadi bagian orang yang percaya di situ, saudara masuk di dalamnya itu, saudara. Itulah karunia, itulah kasihnya yang saudara terima itu. Amin. Saudara melakukan hukum Taurat, gak mungkin bisa sempurna, saudara. Gak bisa. Makanya kekuatan hukum Taurat itu terus berkembang, saudara, terus berkembang. Terjadilah ada hukum pidana dan hukum pidata itu, perdata itu, pidana dan perdata itu. Itulah hukum yang ada di dunia itu. Kalau seorang melakukan kejahatan, ya harus menerima resikonya itu. Tapi secara yang ada di dalam diri kita ini, yang mau memurnikan itu. Bagaimana saudara bisa berpikir saja, saudara berpikir melakukan kejahatan, itu sudah menjadi dosa, betul enggak? Dan hukuman dunia, bagaimana cara membuktikannya? Dan hanya Tuhan yang berkuasa, yang mengukur saudara, isi hati saudara, kedalaman hati saudara, kehidupan saudara, yang tersembunyi di hadapan manusia, Tuhan tahu. Amin. Segala keburukan saudara, segala yang gak baik di dalam diri saudara, segala kejahatan yang ada di dalam diri saudara semuanya, Tuhan tahu. Dan di hadapan manusia, saudara bisa menutupinya dengan muka, dengan kebaikan yang saudara bangun sendiri. Tapi ingat saudara, yang tidak murni, yang tidak tulus semuanya, itu Tuhan tahu yang ada di dalam hati kita. Yang tersembunyi, Tuhan tahu. Makanya, yang menyempurnakan hidup saudara itu Tuhan, bukan manusia. Jadi hukum yang ada di dunia itu tidak sempurna. Tuhan yang menyempurnakan. Ini saudara, masalahnya
Kalau kejahatan yang kelihatan, saudara mungkin mencuri ketahuan itu kelihatan saudara. Saudara membunuh ketahuan itu kelihatan saudara, itu jahat saudara. Tapi yang namanya iri, benci, dengki, dan saudara-saudaranya itu saudara. Itu mungkin saudara bisa menunjukkan dengan sikap saudara. Tapi saudara bisa menyembunyikan dengan sikap saudara juga. Dan saudara menganggap itu baik-baik saja. Tuhan mau membersihkan itu saudara. Saudara mungkin tidak melakukan kejahatan secara hukum dunia. Tapi yang tidak kelihatan itu saudara, yang sering yang dipermasalahkan. Yang sering di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan sendiri tidak merasa nyaman di dalam hidup saudara. Haleluya. Tadi sudah saya singgung, bagaimana saudara bisa nyaman tinggal di rumah saudara? Bagaimana saudara bisa nyaman di kediaman saudara? Rumah, kediaman. Itu kan harus bersih, itu harus menciptakan bagaimana suasana yang nyaman saudara. Supaya saudara bergerak itu luasa, bergerak itu bebas, mau melakukan sesuatu itu enak saja saudara. Tuhan mau tinggal di dalam diri kita. Supaya nyaman itu seperti apa? Coba, kalau saudara memiliki kepahitan, wong atine pahit, Tuhan tinggal di dalam hati saudara. Pahit ya Tuhan kepahitan. Rasanya pahit maksudnya gitu loh, bukan Tuhan kepahitan. Yang kepahitan itu manusia. Saudara merasa tersinggung dengan teman saudara, dengan orang tua saudara, dengan saudaranya saudara, ya kan? Itu yang tidak membuat betah. Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Kok bisa ya? Kalau saudara masih mengeraskan hati, mendiamkan Tuhan di dalam kediaman saudara. Nah, saudara. Padahal Tuhan sudah kasih tahu ketika kita memiliki rasa yang gak enak, ketika kita memiliki rasa benci, ketika kita memiliki rasa iri, Tuhan tuh kasih tahu pada kita. Supaya kita bertindak yang baik. Mengasihi, saudara. Katakan mengasihi. Katakan mengasihi. Mengasihi itu loh saudara. Saudara masih berpikir ketika orang yang berbuat baik kepada saudara, oh nanti orang ini jangan-jangan, nah kan? Curiga lagi. Kira-kira curiga itu dosa enggak? Sujon itu dosa apa enggak? Hah? Dosa saudara. Itu yang enggak kelihatan tadi loh saudara yang saya katakan tadi. Tuhan mau berurusan dengan hal yang demikian. Kita mau diproses, kita mau dilebur jadi satu itu. Seperti hatinya Tuhan. Memiliki hati seperti Tuhan itu loh saudara. Bukan saudara ini Tuhan. Memiliki hati seperti Tuhan. Karena saudara anak-anaknya. Anak-anaknya siapa? Tuhan saudara. Maka hati Bapa itu harus melekat di dalam diri saudara. Kalau hati saudara masih memiliki kebencian, iri, dengki saudara. Yesus punya iri, dengki saudara. Kalau saudara memiliki Bapa yang baik itu tadi. Ingat kebaikannya saudara. Saudara selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saudara akan dibuat bagaimana langkah saudara, pikiran saudara itu selalu bertindak baik. Tapi karena saudara mau memilih jalannya saudara sendiri, saudara enggak mengindahkan kalau Tuhan itu berada di dalam diri saudara. Saudara mungkin punya batasan-batasan di dalam kehidupan saudara. Tapi baiknya batasan itu harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan gunakan batasan-batasan saudara dengan kemampuan pikiran dan kemauan saudara. Tapi sertakan Tuhan
untuk memberikan keputusan, ketetapan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Jangan memutuskan sendiri. Saudara mau bertindak baik, mau bertindak gak baik, itu keputusan saudara. Haleluya. Amin. Saudara ketika saudara dicemooh, saudara ketika dicaci maki, saudara sedang dijelek-jelekkan, saudara mau marah, mau gak marah, itu keputusan di dalam diri saudara sendiri. Betul gak? Halo? Tapi kalau benar-benar pikiran dan hati saudara dikuasai oleh kasih Kristus, tindakan yang saudara lakukan ketika saudara dicaci maki, dicemooh, maka yang keluar adalah kebaikan dan kasih itu. Gak pernah merasa sakit, gak pernah merasa terluka. Karena kasih yang besar yang menguasai hidup kita. Saudara sudah ditebus. Kalau yang namanya ditebus itu semuanya Tuhan menebusnya. Tapi kalau semuanya itu terjadi di dalam kehidupan saudara, kenapa saya masih marah-marah? Lah itu pilihan saudara. Kenapa masih marah-marah? Kenapa kehidupan saya gak bisa terkendali? Lah kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Itu pilihan saudara. Padahal Tuhan sudah menebusnya semuanya. Kita tahu sekarang bahwa dalam kediaman kita harus dibersihkan semuanya itu. Supaya Tuhan itu tinggal diam dalam kediamannya di dalam hidup saudara. Supaya Tuhan itu menyatu dalam hidup saudara. Supaya tidak sia-sia pengorbanan darahnya. Haleluya. Semuanya itu sia-sia ketika saudara gak mau dibentuk oleh Tuhan, mengeraskan hati saudara. Orang kalau keras hati, banyak hal yang dia rasakan. Ini saya tidak menghakimi, ini firman Tuhan. Haleluya. Orang kalau memiliki kekerasan dalam hidupnya, kekerasan di dalam hatinya, akan mengalami banyak masalah. Diurut-urut saudara. Ya karena saudara sendiri gak mau hidup sejalan dengan kemauan Tuhan. Haleluya. Gak mau menyatu, gak mau melebur. Ketika mau dipanaskan oleh Tuhan, ya panas, pergi dahulu. Pilih yang nyaman, pilih yang enak. Saudara mau enak di dunia ini, mencari kenyamanan di dunia ini, itu pilihan saudara. Tapi kalau saat ini kita bersama-sama bersatu hati, mengalami satu proses ini saudara. Bukan mencari enaknya saudara, bukan mencari kenyamanan saudara. Haleluya. Tapi bagaimana mencari jalan keluar supaya iman kita terus meningkat, iman kita terus baik, iman kita terus bertumbuh ini saudara. Itu yang terus membangun manusia roh kita. Haleluya. Dan saudara tidak mengalami kekhawatiran, saudara tidak mengalami keresahan. Saudara akan mengalami ketenangan jiwa. Haleluya. Mari kita baca lagi. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Tuhan sudah melayakkan kita, jangan khawatir. Dengan darahnya telah ditebusnya kita, dipersatukannya lah kita. Haleluya. Karena sudah ada yang membayar terlebih dahulu. Sudah ada yang mau menderita terlebih dahulu untuk saya dan saudara. Ayat yang ke-20. Nah, ayat yang ke-19, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan anggota keluarga Allah. Saudara adalah anggota-anggota keluarga Allah itu. Rasanya damai, rasanya tenang. Kalau kita menjadi satu anggota keluarga Allah, saudara. Kalau saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan, masuk bagian dalam keluarganya Tuhan. Kalau yang satunya mungkin bisa merasakan kesakitan, kalau yang satunya mungkin merasakan tidak nyaman, kalau bersama-sama kita melihat dan kita bisa bergandengan tangan, bisa saling menyelesaikan, saling membantu, saling menolong. Luar biasa. Filipi pasal yang keempat, saudara. Adalah saling membantu di mana? Nah, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat mulai di sini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudara, dan ada lagi yang saling bertolong-tolongan lain di mana itu? Ada yang tahu? Ya, tolong dibacakan. Galatia 6. Memiliki hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Kalau Tuhan memberikan kuk, dan kuk yang ditanggungan di dalam diri kita itu ringan, haleluya. Kalau kita bersama-sama menanggung beban itu akan ringan, haleluya. Enggak merasa berat untuk menjalankan kehidupan di dalam firman Tuhan itu. Amin. Kekuatan roh itulah yang selalu menyertai kita. Kekuatan roh Tuhan itulah yang selalu membangun iman kita. Kalau kita mau tunduk, kalau kita mau melakukan bersama-sama. Haleluya. Amin. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang keberapa? Kedua. Kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, luar biasa. Jadi iman kita dibangun di dalam roh yang sama. Haleluya. Roh Allah, roh Bapa kita. Jadi kalau kita mau berkesempatan berbuat jahat, tetapi kalau kekuatan roh itu, rohnya Allah itu yang menguasai hidup saudara, enggak ada kesempatan lagi untuk kita berbuat jahat. Enggak ada kesempatan lagi untuk kita berpikir jahat. Haleluya. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Selalu ingat kasih-Nya. Tuhan yang selalu menolong saudara. Amin.
Tuhan yang selalu menolong saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia haleluya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Nya, besar kasih. Ku takkan lupa. Haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Haleluya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Oh. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah. Sebab Kau penuhkan hidupku Tuhan. Haleluya. Lama-lamanya, lama-lamanya se. Oh, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Ku
Ya penuhkan, ya puaskan. Haleluya. Ira lama-lama ya sikanata kara lama-lama. Sama-sama katakan. Besar kasih Allah pada, besar kasih Allah pada kita. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa bersatu hati. Ora lama sikinata kaya lama 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 lama. Kiara lama 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 lama. Inata kaya lama lama. Kasih-Mu yang besar ya Tuhan, nyata dalam hidup kami. Kami boleh terima semuanya itu adalah kasih karunia ya Tuhan. Saat ini aku berkenan berfirman kepadamu. Aku mengetahui akan tiap-tiap hati dan pikiranmu. Tidak ada sesuatu yang kecil pun tersembunyi di hadapanku. Aku mintakan kepadamu sekalian, berjalanlah engkau dalam kekudusan. Pikiran hatimu tetap engkau lakukan dengan kebenaran firman-Ku yang mendasari di dalam kehidupanmu. Aku mintakan kepadamu sekalian, tingkatkan akan doa dan pergumulanmu. Tingkatkan akan penyelidikan kebenaran firman-Ku, belajar banyak tentang kebenaran-Ku. Maka engkau akan mengerti apa yang menjadi rencanaku di dalam kehidupanmu. Aku mempunyai rencana yang indah dan besar dalam kehidupanmu, para pelayan-pelayanku dan hamba-hambaku. Aku mintakan kepadamu, persiapkan akan dirimu. Jangan kau berdiam diri, tetapi berpikirlah begitu rupa tentang kebenaran, tentang kasih-Ku yang sudah ada di dalam kehidupanmu. Biar kasih-Ku bekerja melalui kehidupanmu. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadaku melalui pelayananmu. Mereka yang belum mengenal aku, mereka boleh mengenal aku. Aku mintakan kepadamu supaya engkau bekerja keras, bekerja dengan giat dan semangat untuk membawa jiwa-jiwa kepadaku, jiwa-jiwa yang baru. Aku mintakan kepadamu karena apa? Karena saat ini adalah saat akhir zaman. Kedatanganku kali yang kedua sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya aku mintakan supaya engkau berjaga-jaga dan waspada. Persiapkan akan dirimu. Banyak sodoran-sodoran dari duniawi yang membawa engkau kepada kejatuhan, membawa engkau untuk jauh daripadaku. Tetapi apabila engkau mengizinkan kuasa-Ku, Roh-Ku bekerja menguasai hidupmu, maka engkau akan beroleh kekuatan yang daripadaku. Demikian aku memberkati engkau sekalian. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya undang Dr. Habil untuk berdoa, ucapan syukur, kebenaran firman Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas pelaksanaan rencana dari awal ibadah hingga saat ini Tuhan. Firman-Mu telah datang melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Firman yang keluar dari mulut-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya.
Sehingga kami semua menjadi tempat kediaman bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh-sungguh ingin tetap ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Tidak suam-suam sehingga Engkau tidak memuntahkan kami keluar dari mulut-Mu. Karena kami membeli daripada-Mu emas yang murni, minyak untuk melumas mata, pakaian putih dari surga. Kami senantiasa setia dalam perkara yang kecil. Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Teguhkan pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan tanda-tanda mujizat penyertaan kekuasaan oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga yang sakit disembuhkan, khususnya Ibu Gembala kami Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dengan karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan ilahi. Yang susah dihiburkan. Yang dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan yang ajaib daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas pelayanan firman dan doa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, syukur ya Tuhan, ibadah dari awal, pertengahan hingga saat ini ya Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kami boleh menerima damai sejahtera dan sukacita itu ya Tuhan Yesus. Kami saat ini bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu berserta jajaran Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus, para pemimpin kami memiliki roh takut akan Tuhan dan memiliki ya Tuhan Yesus pemikiran-pemikiran di mana mereka menyatukan hati ya Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Indonesia tetap bersatu ya Tuhan dalam damai dan sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, demikian juga camat, RW, RT, di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sertai mereka, Tuhan memberkati juga keamanan negara Republik Indonesia, dari TNI, Polri, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka memimpin bangsa ini ya Tuhan, dengan apa yang Tuhan tetapkan, dan biarlah negara kesatuan Republik Indonesia ini terus terjalin ya Tuhan Yesus, dengan kerja mereka ya Tuhan, dengan apa yang mereka lakukan ya Tuhan, mereka yang takut akan Tuhan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Para hamba-hamba-Mu ya Tuhan di pelosok tanah air ini ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Mereka yang saat ini beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama, Tuhan memberikan roh hikmat yang sama ya Tuhan Yesus. Mereka bersehati sepikir, berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk kesatuan dan
terlepas juga dari masa-masa yang sukar ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan, gugus tugas Tuhan saat untuk COVID-19 ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para medis ya Tuhan Yesus, perawat, dokter ya Tuhan. Tuhan memberkati hikmat, kesehatan menyertai mereka untuk menangani permasalahan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa terkhusus untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang mereka mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang mereka alami ya Tuhan, sakit apapun ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Ibu Gembala ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Sakit apapun yang dialami ya Tuhan, ginjal, jantung, pankreas, parunya ya Tuhan Yesus, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna. Tuhan memberkati Pak Darmianto, kesembuhan yang sempurna, syaraf-syarafnya, segala yang saat ini dialami dalam pikirannya, demikian juga kelemahan tubuh, semua kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Kesehatan Tuhan mengalir, menyertai anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Sri Manap ya Tuhan, gangguan ginjalnya Tuhan akan sempurnakan, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang saat ini kami sama-sama perkatakan di hadapan Tuhan, di dalam doa kami, Tuhan menyatakannya. Kuasa mujizat terjadi. Jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan ya Tuhan Yesus, perekonomian, apapun yang mereka alami ya Tuhan, pekerjaan dalam kehidupannya ya Tuhan, rumah tangganya ya Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kesatuan hati, menjauhkan mereka dari perpecahan, perceraian, dan apapun yang saat ini dilanda dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kasih Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami juga akan melakukan ya Tuhan, memberikan persembahan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan Yesus. Janji-Mu Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit, Kau akan membukakan pintu-pintu berkat, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan, pekerjaan dan rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para donatur yang sudah memberikan, yang berbuat untuk gereja ini ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka tabur, mereka menabur di dalam benih yang subur, dan mereka akan menerima buah-buah yang subur ya Tuhan Yesus, dan terus meningkat berbuah-buah lebat ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh saat ini mengucap syukur. Apa yang kami terima saat ini ya Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sebentar juga kami mau berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati iring-iringan dalam perjalanan kami menuju pulang ke rumah kami. Tuhan sertai di dalam nama Yesus, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat jemaat Tuhan yang dikasihi dari Allah Bapa, dan kasih sayangnya dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kali, harinya Maranatha. Semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami serahkan selanjutnya pemimpin pujian dan silakan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan ada pengumuman. Saya persilahkan yang akan memberikan pengumuman, Pak Sarjono. Shalom, saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa hal sesuai dengan apa yang beberapa waktu lalu rapat dari beberapa pengurus gereja. Ada beberapa keputusan yang bisa disampaikan. Pertama adalah tentang ibadah tempat ini.
sebenarnya kami membatasi untuk jumlah atau kuota sekitar 35 sampai 40 orang. Tetapi makin hari makin bertambahnya yang semangat antusias dalam ibadah, dan kami memutuskan untuk diadakan ibadah 2 sesi, yaitu jam 8 pagi dan jam 10 selesai daripada ibadah sesi pertama. Sebab itu kami memohon dengan sangat kepada jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bisa artinya membagi waktu supaya tidak terlalu banyak. Dari Senin sampai Sabtu nanti Bapak Ibu bisa mendaftar kepada Mas Andreas yang telah disampaikan atau dicanangkan di multimedia di grup WA. Silakan mendaftar dulu sebelum kuota penuh. Nanti kalau sudah kuota penuh 40 orang, nanti ada sesi kedua, Bapak Ibu harus mengikuti di sesi kedua. Ini mohon untuk dipahami supaya kita tidak ada suatu peledakan, artinya jumlah jemaat yang hadir. Kami sangat menghargai semangat dan antusias Bapak Ibu untuk beribadah supaya iman kita tidak mengalami penurunan. Saya percaya Bapak Ibu bisa memahami hal ini supaya berkat Tuhan juga bisa melimpah dalam kehidupan kita lewat ibadah setiap minggunya. Amin. Bisa dimengerti? Silakan mendaftar sampai pada hari Sabtu nanti ditentukan atau jumlahnya berapa bisa disampaikan di multimedia. Kalau sudah terpenuhi akan ditutup pada sesi yang pertama dan Bapak Ibu bisa mengikuti di sesi kedua jam 10. Kepada penata layan juga dimohon jam 8 sudah harus dimulai supaya tidak ada satu pemoloran waktu. Jadi waktu 1,5 jam 8 sampai jam 9.30 itu harus sudah selesai jam ibadah yang sesi pertama. Dan nanti ada jeda setengah jam 10 akan dimulai lagi untuk sesi keduanya. Amin. Saya kira bisa dimengerti dan Bapak Ibu memohon supaya ada suatu kerjasama dengan baik. Amin. Itu yang pertama. Kemudian di depan telah terpasang TV. Ini juga hasil daripada rapat kemarin karena LCD yang lama sudah tidak bisa terbaca dengan jelas, maka pengurus memberanikan diri untuk supaya Bapak Ibu ini bisa membaca pujian dengan jelas, pengumuman dengan jelas. Kami sepakat untuk membeli TV ini seharga 15 juta. Nah, ini mohon juga partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa untuk iuran supaya harga 15 juta itu bisa tertutup. Dan mohon maaf kalau pada saat ini belum bisa terkoneksi dengan baik. Ini karena belum ada koneksi dengan laptopnya, kami belum bisa menemukan semuanya dengan baik. Mudah-mudahan di minggu depan bisa digunakan dengan baik. Amin. Nah, ini mohon kalau yang mau memberikan persembahan untuk TV ini silakan menghubungi bendahara atau saudara Andreas. Atau bisa saudara ngelis di grup WA. Saya berapa, 1 juta atau 1,5 juta atau menutup sekalian puji Tuhan. Itu harapan kami. Amin. Silakan ngelis langsung di WA, tidak masalah di WA grup. Itu tersedia untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Kemudian untuk Natalan, kiranya tidak bisa terlaksana perayaan Natal dengan seperti tahun-tahun yang lalu, maka kemarin hanya diadakan ucapan syukur tanggal 25. Untuk ini kira pagi apa sore Mas bisanya? Karena ini musim hujan, apa enaknya pagi, supaya karena hanya ucapan syukur dan ibadah sekalian ibadah
ucapan syukur tanggal 25 ini ya enaknya pagi supaya kalau sore tidak was-was hujan ribet dengan segala sesuatunya, mungkin banyak yang tidak bisa hadir. Kalau pagi mungkin bisa hadir, kalau pagi mungkin bisa 1 kali session untuk ibadah ucapan syukur tanggal 25. Dari atas bawah bisa dipakai untuk semuanya. Saya kira itu. Kemudian untuk mungkin masalah konsumsi, terserah panjenengan sami. Kalau kemarin kami memberi wawasan atau memberi persepsi, 1 kakak itu membawa kotak sendiri-sendiri. Misalnya 1 kakak itu ada 5 orang, mohon dilebihkan 2 atau 3 kotak. Kalau 5 orang berarti bisa membawa 7 atau 8 kotak. Nanti sisanya bisa dibagi keluar, kita bisa berbagi dengan masyarakat di luar sana. Itu pandangan pertama. Tapi kalau mungkin ada pandangan yang lain, silakan. Kami tetap membuka ruang untuk bisa semuanya berjalan dengan baik. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan telah berikan. Mohon perhatiannya semuanya demi kebaikan kita bersama, demi iman kita menjadi makin hari makin lebih menetap di dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setelah itu kita akan berpisah satu sama lainnya.